semuanya, kembali lagi kita Generasi Dauti. Satu, sembahlah Tuhanmu. Dua, jangan ada berhala. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga Tuhan telah bersabda. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 3, kuduskan namanya. 4, ingat hari Sabat. Beribadah di gereja, mendengarkan firman-Nya, jiwamu mendapat berkat. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 5, hormati orang tua. 6, janganlah membunuh. Hidup kita darinya sebagai anugerah, firman-Nya mengingatkanmu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 7, pelihara hidup suci. 8, janganlah mencuri. Puaskanlah dirimu dengan yang kau miliki, bersyukur setiap hari. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 9, janganlah berdusta. 10, janganlah serakah. Yang diberi ke tanganmu, kelola dengan sungguh, Tuhan kan memujimu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Engkau boleh memberikan kami hari yang baru sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar tentang hukum Taurat? Wah, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu hukum Taurat. Nah, adik-adik, masih ingat tidak apa itu hukum Taurat? Ya, hukum Taurat adalah perintah yang disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai, yang bertujuan supaya bangsa Israel boleh mentaatinya. Hukum Taurat pertama sampai ke-4 berbicara tentang relasi atau hubungan antara Allah dan kita manusia. Dan hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 berbicara tentang relasi atau hubungan manusia dengan sesamanya. Adik-adik, tahu tidak kenapa ya kira-kira harus ada hukum Taurat? Yuk coba dengarkan ini. Pernahkah kalian melihat rambu-rambu lalu lintas? Mungkin pernah ya adik-adik. Kira-kira di mana kita pernah melihat rambu-rambu lalu lintas? Ya, benar. Kita selalu melihatnya di jalan raya. Jika lampu berwarna hijau, kita dapat berjalan. Namun jika lampunya berwarna kuning, artinya kita harus berhati-hati. Dan jika lampu rambu lalu lintasnya berwarna merah, maka kita harus berhenti. Nah, adik-adik,
Mengapa ya kira-kira rambu lalu lintas itu harus ada? Rambu lalu lintas harus ada supaya adanya keteraturan dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, yang tujuannya untuk meminimalisir atau mempersedikit terjadinya kecelakaan dan mencegah terjadinya kemacetan di jalan raya. Namun, rambu-rambu lalu lintas itu tidak bisa memastikan kita selamat di jalan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai aturan yang menjadi pembatas supaya manusia tidak hidup suka-sukanya, supaya kita tahu apa itu dosa dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Namun, bukan hukum Taurat yang bisa menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Dari ayat ini dijelaskan ada hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Adik-adik, di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan menginginkan milik orang lain. Apakah adik-adik sudah melakukan semua itu? Apakah adik-adik sudah hormat pada orang tua? Ketika orang tua kita meminta kita untuk melakukan pekerjaan rumah, apakah kita langsung mengerjakannya? Ketika orang tua kita meminta kita untuk membeli sesuatu ke warung, apakah kita langsung taat? Ketika orang tua kita melarang kita terlalu banyak bermain, apakah kita mendengarkan mereka? Nah, adik-adik, ketika kita melawan dan tidak mendengarkan orang tua kita, itu artinya kita telah melanggar hukum Taurat yang ke-5, yaitu hormatilah orang tuamu. Lalu adik-adik, apakah adik-adik pernah membenci orang lain? Seperti halnya ketika kita membenci sesama kita, dan kita menyimpan kebencian itu di dalam hati kita, sehingga kita mungkin berpikir, aku tidak suka padanya, aku tidak ingin dia ada di Indonesia. Wah, adik-adik tahu tidak? Itu juga sama dengan kita membunuhnya loh. Kita membunuhnya dalam hati kita, dan kita telah melanggar hukum Taurat yang ke-6. Dan adik-adik, apakah adik-adik pernah mencuri? Ketika kakak, abang, atau orang tua kita meletakkan uangnya di meja, apakah kita pernah mengambilnya tanpa permisi? Atau ketika teman kita di sekolah meninggalkan sesuatu di tasnya, dan dia sedang pergi keluar, apakah kita pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu? Jika kita pernah melakukannya, itu berarti kita telah melanggar hukum Taurat yang ke-8. Kemudian berbohong. Ayo, siapa yang tidak pernah berbohong? Bukankah kita sering melakukan dosa ini, adik-adik? Kita berbohong kepada orang tua, guru, dan kepada sesama kita. Dan itu berarti kita telah melanggar hukum Taurat yang ke-9. Dan juga adik-adik, apakah adik-adik pernah menginginkan milik orang lain? Misalnya, saat orang lain beli sepeda baru, kita ingin sepeda itu juga menjadi milik kita. Dan ketika kita menginginkan milik orang lain, kita sudah melanggar hukum Taurat yang ke-10. Wah, bagaimana adik-adik? Apakah kita sudah melanggar seluruh hukum Taurat? Ya, kita sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat itu dengan sempurna. Lalu bagaimana adik-adik? Apakah ada jalan keluar? Maka jalan keluarnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Dan Yesus telah menggenapinya. Artinya, Tuhan Yesus telah melakukan seluruh hukum Taurat. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan.
bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus adik-adik, yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Dia sudah menanggung segala dosa kita yang tidak mentaati hukum Taurat. Jika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan memampukan kita melakukan hukum Taurat. Adik-adik, maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Kalau begitu, renungkanlah firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar kami tidak dapat melakukan hukum Taurat. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami mau percaya kepada Engkau, agar kami bisa taat dan bisa melakukan perintah-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu, sembahlah Tuhanmu. Dua, jangan ada berhala. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga Tuhan telah bersabda. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 3, kuduskan namanya. 4, ingat hari Sabat. Beribadah di gereja, mendengarkan firman-Nya, jiwamu mendapat berkat. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 5, hormati orang tua. 6, janganlah membunuh. Hidup kita darinya sebagai anugerah, firman-Nya mengingatkanmu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 7, pelihara hidup suci. 8, janganlah mencuri. Puaskanlah dirimu dengan yang kau miliki, bersyukur setiap hari. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 9, janganlah berdusta. 10, janganlah serakah. Yang diberi ke tanganmu, kelola dengan sungguh, Tuhan kan memujimu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama